oleh pemerintah atau ihya pengelolaan lahan, maka hukum pengambil alihan tanah tersebut oleh pemerintah adalah Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak, semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini alhamdulillah ya, ada likulli syai'in tusalih. Segala sesuatu itu ada baiknya. Ya, kasus Rempang Galang ini insya Allah menjadi pemicu bersatunya umat Islam. Ya, setelah kita melihat Ustadz Abdul Somad, matanallah betul hayati, angkat suara. Nanti kita coba akan cari juga Ustadz Adi Hidayat, angkat suara. Banyak yang angkat suara. Sekarang alhamdulillah PBNU angkat suara. Nah, ini luar biasa ya guys ya. Pengurus besar Nahdlatul Ulama angkat suara. Yang intinya ya, nanti kita lihat juga di sini judulnya pengambil alihan tanah rakyat oleh negara secara paksa itu haram. Haram. Ya, kita lihat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuplikan videonya. Selanjutnya, dalam menyikapi persoalan Rempang Galang, PBNU menyampaikan pandangan sebagai berikut. Pertama, dalam pandangan PBNU, persoalan Rempang Galang merupakan masalah yang terkait pemanfaatan lahan untuk proyek pembangunan. Persoalan semacam ini terus berulang akibat kebijakan yang tidak partisipatoris, yang tidak melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan kebijakan hingga pelaksanaannya. Nah, ya itu mestinya diurutkan ya. Ayo, siapa aja itu yang mestinya ikut dari awal dong. Ya, kita udah angkat juga bahwasanya siapa sebetulnya yang berkhianat dari MOU tahun 2004 itu, ya kan? Kampung tua nggak boleh digusur, nggak ikut dalam wilayah pengembangan. Ini tiba-tiba ada yang begini. Lanjut. Hal ini kemudian diperparah oleh pola-pola komunikasi yang kurang baik. PBNU meminta dengan sungguh-sungguh kepada pemerintah agar mengutamakan musyawarah atau syura dan menghindarkan pendekatan koersif. Kedua, Komisi Bahthul Masail Ad-Diniyah Al-Waqi'iyah pada Muktamar ke-34 di Lampung telah membahas persoalan pengambilan tanah rakyat oleh negara. PBNU berpandangan bahwa tanah yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun, baik melalui proses iqta' atau redistribusi lahan oleh pemerintah atau ihya pengelolaan lahan, maka hukum pengambil alihan tanah tersebut oleh pemerintah adalah haram. Nah, apalagi tanah itu ada dikelola oleh penduduk itu sebelum Republik ini ada. Sebelum Republik ini ada. Dan itu, ya Allah, haram. Makasih PBNU, alhamdulillah. Namun demikian, PBNU perlu menegaskan kembali agar menjadi perhatian semua pihak bahwa hukum haram tersebut jika pengambil alihan tanah oleh pemerintah dilakukan dengan sewenang-wenang. Nah iya, gimana nggak sewenang-wenang? Iya, jelas haram kalau sewenang-wenang. Gimana nggak sewenang-wenang? Itu rakyat udah ada di situ puluhan tahun, bahkan ratusan tahun sejarahnya. Apa nggak sewenang-wenang? Rakyat nggak mau digusur, tetap paksa gusur, datengin pasukan. Sementara orang luar, aduh. Hasil Bahthul Masail tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai menghilangkan fungsi sosial dari tanah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan konstitusi kita. Pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk mengambil alih tanah rakyat dengan syarat pengambil alihan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan tentu harus menghadirkan keadilan bagi rakyat pemilik dan atau pengelola lahan. Tuh yang diminta sama rakyat, yang belum didapatkan sama rakyat sampai hari ini. Keadilan. Rakyat cuman kepengen mereka nggak digusur. Mereka nggak menolak investasi.
Pulau Rempang itu luas. Kenapa harus digusur? Kenapa harus menghilangkan kampung tua? Kenapa harus menghilangkan kehidupan mereka yang sudah turun-temurun di situ? Alhamdulillah PBNU ini jadi apa ya? Tonggak awal persatuan umat Islam di Nusantara ini. Ketiga, PBNU mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki pola-pola komunikasi dan segera menghadirkan solusi penyelesaian persoalan ini dengan memastikan agar kelompok yang lemah atau mustad'afin dipenuhi hak-haknya serta diberikan afirmasi dan fasilitasi. Mustad'afin, orang-orang yang lemah, mereka itu lemah, tapi yang diberikannya apa? Tambahan pasukan. Dan ada orang yang mau bantu jadi masalah ya. Alhamdulillah bangkit umat Islam. Keempat, PBNU mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk lebih meyakinkan masyarakat mengenai pentingnya proyek strategis nasional dan kemaslahatannya bagi masyarakat umum, serta memastikan tidak adanya perampasan hak-hak serta potensi kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Dan kelima terakhir, PBNU selalu membersamai dan terus mengawal perjuangan rakyat untuk mendapatkan keadilan melalui cara-cara yang sesuai kaidah hukum dan konstitusi. Selanjutnya, PBNU juga menghimbau kepada masyarakat Rempang Galang agar menenangkan diri dengan memperbanyak zikir serta taqarrub kepada Allah serta tetap memelihara sikap husnudzon terhadap pemerintah dan aparat keamanan. Semoga kita semua mampu mengambil pelajaran demi kemajuan kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 15 September 2023. Kalau cara-cara konstitusional sudah banyak ahli hukum berbicara tentang bagaimana inkonstitusionalnya relokasi. Ya, merelokasi, memaksa untuk relokasi itu sudah banyak ahli-ahli hukum yang membahas ini. Ya, banyak sudah nggak konstitusional. Dan buat rakyat Rempang yang untuk taqarrub kepada Allah, gimana mereka mau tenang kalau pasukan ditambah. Iya, serem, udah kayak perang di sana. Di sana itu udah kayak perang. Nah, ini yang jadi masalah. Tapi alhamdulillah, gue berharap pemerintah, ayolah turuti rakyat Rempang. Jangan sampai terjadi yang tidak kita inginkan bersama gitu. Jangan sampai ini eskalasi gejolak penolakan ini bisa jadi bola salju yang akan menggulung semua nantinya. Ayo pemerintah, sadar kita masih bersama rakyat Rempang. Enggak, mereka nggak boleh digusur. Mereka jangan digusur. Itu kampung tua, itu marwah mereka. Dan ini sesuai dengan apa yang mereka mau. Jangan sakiti rakyat dengan investasi. Lama-lama udah banyak yang ngomong investasi ini cuma dalih untuk melakukan invasi, apalagi perusahaan asing. Masa gara-gara perusahaan asing, rakyat sendiri yang berjuang demi kemerdekaan NKRI harus diusir, direlokasi? Ayolah pemerintah. Makasih PBNU. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolak relokasi. Jangan relokasi. Selanjutnya, dalam menyikapi persoalan Rempang Galang, PBNU menyampaikan pandangan sebagai berikut. Pertama, dalam pandangan PBNU, persoalan Rempang Galang merupakan masalah yang terkait pemanfaatan lahan untuk proyek pembangunan. Persoalan semacam ini terus berulang akibat kebijakan yang tidak partisipatoris, yang tidak melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan kebijakan hingga pelaksanaannya. Hal ini kemudian diperparah oleh pola-pola komunikasi yang kurang baik. PBNU meminta dengan sungguh-sungguh kepada pemerintah agar mengutamakan musyawarah atau syuro dan menghindarkan pendekatan koersif. Kedua, Komisi Bahthul Masail Ad-Diniyah Al-Waqi'iyah pada Muktamar ke-34 di Lampung telah membahas persoalan pengambilan tanah rakyat oleh negara. PBNU berpandangan bahwa tanah yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun
baik melalui proses iqta atau redistribusi lahan oleh pemerintah atau ihya pengelolaan lahan, maka hukum pengambil alihan tanah tersebut oleh pemerintah adalah haram. Namun demikian, PBNU perlu menegaskan kembali agar menjadi perhatian semua pihak bahwa hukum haram tersebut jika pengambil alihan tanah oleh pemerintah dilakukan dengan sewenang-wenang. Hasil bahthul masail tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai menghilangkan fungsi sosial dari tanah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan konstitusi kita. Pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk mengambil alih tanah rakyat dengan syarat pengambil alihan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat dan tentu harus menghadirkan keadilan bagi rakyat pemilik dan atau pengelola lahan. Ketiga, PBNU mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki pola-pola komunikasi dan segera menghadirkan solusi penyelesaian persoalan ini dengan memastikan agar kelompok yang lemah atau mustad'afin dipenuhi hak-haknya serta diberikan afirmasi dan fasilitasi. Keempat, PBNU mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk lebih meyakinkan masyarakat mengenai pentingnya proyek strategis nasional dan kemaslahatannya bagi masyarakat umum, serta memastikan tidak adanya perampasan hak-hak serta potensi kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Dan kelima terakhir, PBNU selalu membersamai dan terus mengawal perjuangan rakyat untuk mendapatkan keadilan melalui cara-cara yang sesuai kaidah hukum dan konstitusi. Selanjutnya, PBNU juga menghimbau kepada masyarakat Rempang Galang agar menenangkan diri dengan memperbanyak zikir serta taqarrub kepada Allah serta tetap memelihara sikap husnudzon terhadap pemerintah dan aparat keamanan. Semoga kita semua mampu mengambil pelajaran demi kemajuan kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.